Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 381 cermin kristal dan telur. Tang San ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu betul, tampaknya penyimpanan. Menghadapi kekuatan darah yang aku hubungi, aku tampaknya dapat menyimpannya, tetapi jumlah penyimpanan terkait dengan kultivasiku jauh dari sebanding dengan Yang Mulia. Menarik, meskipun aku disebut Maha Kuasa, aku tidak bisa melihat melalui garis keturunanmu. Kamu bahkan memiliki kemampuan untuk secara langsung memprovokasi kekuatan spiritual untuk menyerang. Ini bukan kekuatan garis keturunan, tetapi semacam aplikasi kekuatan spiritual. Sudah lama sekali sejak aku melihat makhluk menarik sepertimu. Kau baik-baik saja. Tang San tidak mengatakan apa-apa, lebih baik mengatakan lebih sedikit. Kaisar Iblis Kristal Besar berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih perlu terus melatih kemampuan ini. Metode kultivasi dari berbagai garis keturunanmu juga mudah dimata-matai oleh kelompok etnis lain. Hari ini aku akan memberimu 2 token. Di masa depan, ketika kamu berjalan di luar, siapa yang akan meragukannya? Dapat melindungimu ketika kamu dalam bahaya. Namun, ketika kamu siap untuk menerobos ke tingkat dewa, kamu harus datang ke Crystal Palace, dan aku akan melindungimu secara pribadi. Mendengar kata-katanya, Tang San akhirnya menghela nafas lega, yang berarti bahwa Kaisar Iblis Kristal Besar tidak peduli dengan kemampuannya, mungkin, hanya yang ini yang bisa memahaminya dengan berbagai kemampuan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia selalu merasa bahwa Kaisar Iblis terlalu banyak bicara, dan dia bahkan tidak bertanya lebih banyak tentang kemampuannya. Ada pertanyaan lain. Kaisar Iblis Kristal tiba-tiba berkata. Hati Tang San membeku, kamu mengatakannya. Kaisar Iblis Kristal berkata dengan lemah, mengapa kamu tiba-tiba mengendalikan airku sekarang? Itu adalah kemampuan air untuk menyebar ke seluruh alam semesta, dan kamu masih memiliki kekuatan garis keturunan semacam ini. Bahkan jika kamu memiliki kendali atas atribut air itu tidak boleh diambil. Aku mengontrol elemen air, tetapi melepaskan elemen air saja, bagaimana kamu melakukan ini? Tang San berkata, aku tampaknya diasalkan dengan bakat yang dapat mengendalikan elemen air sampai batas tertentu. Hanya kontrol tertentu, Kaisar Iblis Kristal bertanya dengan dingin. Ya, pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Untungnya, Kaisar Iblis Kristal tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya menatapnya dengan aneh, melambaikan tangan kanannya, dan 2 benda terbang ke arah Tang San. Hal pertama yang terbang di depannya adalah cermin bundar. Cermin itu hanya seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuhnya terbuat dari kristal. Permukaan cermin memiliki kecemerlangan ilusi, tetapi tampaknya memiliki jenis keterampilan jiwa khusus. Ini adalah cermin kristalku, hanya ada 9 sisi. Ini mewakili kehormatan istana kristalku. Ini juga salah satu token penting. Jika ada yang menyalahkanmu, tunjukkan padanya. Cermin kristal dimotivasi oleh kekuatan spiritual dan dapat meniru kekuatan darah. Tetapi kamu hanya dapat menggunakannya sekali, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Terima kasih, Yang Mulia. Bisakah kamu meniru kekuatan garis keturunan? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh lingkaran keterampilan jiwa, aku khawatir ada kekuatan nyata dari Kaisar Iblis Kristal di dalamnya. Item kedua juga terbang di depan Tang San saat ini, itu adalah bola bundar, bulat sempurna, terlihat jernih. Ada pola luar biasa di permukaan, mirip dengan bentuk bunga es, memancarkan kecemerlangan sebening kristal. Diameternya sekitar 1 kaki, dan kira-kira sama beratnya dengan Skybreaking Hammer Tang San. Kaisar Iblis Kristal berkata, ini adalah telur, keberadaan aneh yang telah aku kembangkan. Ini juga merupakan ujian kedua bagimu. Setelah menetas, tugasmu adalah menjaganya dan mencegahnya terpengaruh oleh kerusakan apapun. Bawalah kembali sampai kamu datang untuk menembus level dewa. Tes telur. Tang San menatap tercengang pada telur di tangannya bahwa dia tidak tahu makhluk macam apa itu. Kaisar Iblis Kristal Besar mendesak, tidak peduli apa persyaratannya, kamu harus mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Jika menderita kerusakan apapun, kamu tidak hanya akan gagal dalam ujian, tetapi kamu pasti akan mati dan jiwamu akan tercerai-berai. Oleh karena itu, kamu harus memperlakukannya sebagai hidupmu sendiri, untuk melindungi. Sudut mulut Tang San berkedut, dia tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Kristal Besar memberinya tugas seperti itu.
Tetapi pihak lain sekarang memiliki wawasan tentang banyak rahasianya, dan itu tidak buruk baginya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Ya, dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Pergi. Kaisar Iblis Kristal melambaikan tangannya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi aneh. Ketika penglihatan Tang San menjadi jelas lagi, dia sudah muncul di kaki Gunung Suci Kristal. Segala sesuatu di atas tangga masih terlihat penuh keanehan, tetapi saat ini bahkan lebih kosong, bahkan seorang pendaki pun tidak. Tang San merasa seperti berada dalam mimpi pada saat ini. Jika telur dan cermin kristal di tangannya tidak nyata, tampaknya semuanya sebelumnya adalah ilusi. Dengan cepat memasukkan 2 token yang diberikan oleh Kaisar Iblis Kristal besar ke dalam gelang penyimpanannya, Tang San menarik napas dalam-dalam. Pendakian gunung hari ini benar-benar sedikit mendebarkan. Dia tidak akan lagi mendaki gunung suci lainnya, setidaknya sebelum melewati pertempuran kelompok di Kolosseum. Dan dengan tanda dari 3 gunung suci ini, dia percaya bahwa Kolosseum tidak akan pernah berani mempermalukan mereka. Berjalan keluar dari pintu masuk Crystal Secret Mountain, Guli sudah menunggunya di luar. Pada saat ini ada ekspresi kegembiraan yang tak terkatakan di wajah Guli, menatap Tang San dengan beberapa kegembiraan, mengatakan, aku menang, haha, Xiao Tang, jika kamu bertahan lebih lama, bukankah kamu juga menang? Sudah, berapa banyak permainan yang telah kamu menangkan? Tang San tersenyum dan bertanya, bagaimana denganmu? Guli berkata, 2 pertandingan. Aku memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan mengalahkan diri sendiri 2 kali. Tidakkah kamu mengingatkanku untuk memikirkan kekuatan dan kelemahanku? Aku sudah memikirkannya di game pertama. Aku yang terbesar keuntungannya sebenarnya itu muncul sebelum klon. Lalu aku bergegas ke sana secara langsung, menggunakan waktu untuk mempercepat, menyerangnya pertama kali, tidak memberinya kesempatan untuk melawan, dan menang dengan penindasan. Ini menggunakan waktuku untuk mengontrol. Tiba-tiba menang dengan keuntungan bergerak pertama. Di game kedua, itu masih salinan. Aku kira itu akan memiliki cara untuk menghadapinya. Kali ini aku tidak lagi terburu-buru ke lawan, tetapi langsung memanfaatkan kenyataan bahwa itu tidak muncul, mempercepat kekacauan. Metode palu jubah, dan tunggu. Ketika aku keluar, aku sudah memutar 7 atau 8 kali dan melapisinya. Aku menggunakan waktu untuk mengubah waktu untuk membuatnya tidak dapat mengontrol waktu. Aku langsung memukulnya sampai mati. Akan ada game ketiga nanti, tetapi konsumsiku agak terlalu tinggi. Ada masalah dengan penyimpanan kekuatan jubah kacau di depan. Lawan mengambil kesempatan untuk melakukan counter control dan dibawa pergi. Apa sayang sekali, aku hampir tidak nyambung. Aku bisa melewati game ketiga. Aku hanya tidak tahu berapa banyak lagi game yang ada. Jika kamu terus bermain seperti ini, itu masih sangat jarang, dan sulit untuk bertahan. Berapa banyak permainan yang kamu mainkan? Tang San tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak akan terus bertarung. Jika kamu bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, kamu akan langsung mendaki setengah gunung. Kemudian, kamu akan menghadapi 3 dirimu sendiri. 3. Bagaimana bisa 3? Lalu bagaimana cara bertarung? Guli menatap Tang San dengan ekspresi datar. Tang San mengangkat bahu dan berkata, jadi, tidakkah kamu melihat bahwa aku kembali? Dia tidak mengatakan bahwa dia telah melihat Kaisar Iblis Kristal, karena dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia mengalahkan 9 klon. Dengan kemampuan Guli dan Mitra saat ini, itu adalah batas mereka untuk dapat melihat 3 salinan. Itu terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada yang mendaki gunung. Namun, itu sangat membantu bagiku untuk melawan kontrol waktu dengan klon, dan itu telah membuat pemahamanku tentang kontrol waktu jauh lebih dalam. Kata Guli dengan tulus. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu lanjutkan, cobalah untuk bertemu dengan kalian bertiga lain kali. Guli menggaruk kepalanya dan berkata, ini masih agak sulit. Klon di game ketiga jelas lebih kuat dariku dalam mengendalikan waktu. Tampaknya levelnya lebih tinggi dariku. Aku masih perlu berlatih lebih banyak. Istana Kristal. Di Istana Kristal besar, semuanya digariskan oleh kristal. Solen 5 chapter 382 apa yang ada di telur. Kaisar Iblis Kristal kembali ke istana besar dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir dia adalah target yang cocok? Bagaimanapun, itu hanya manusia. Dan, tidakkah kamu berpikir bahwa asal-usul dan kemampuannya agak istimewa? Beberapa kemampuan tidak dibawa oleh darah. Suara merdu lainnya terdengar.
Itu juga tidak dapat dibedakan dari pria dan wanita, tetapi itu sangat menyenangkan. Itu persis sama dengan suara Kaisar Iblis Kristal, kamu juga mengatakan bahwa dia adalah manusia, menarik. Bahkan, dia bukan aku tidak tahu, dia benar-benar lulus ujianku karena dia tidak menyerah pada rekan satu timnya. Dia lebih suka mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya untuk menantang. Oleh karena itu, kemampuannya untuk dipilih olehku tidak ada hubungannya dengan ras dan kemampuan, yang terpenting adalah katanya. Lagi pula, bukankah menurutmu kemampuannya menarik? Kekuatan untuk mencetak garis keturunan disimpan di dalam tubuh. Simulasi ini berbeda. Bagaimanapun, kemahakuasaan hanyalah simulasi, bukan kepemilikan nyata. Simulasi simultan, hanya ada paling banyak 3. Tapi sepertinya dia bisa menampilkan lebih dari 3 jenis. Ini sangat menarik, dan mungkin akan menjadi arah masa depan. Raja Iblis Kristal berkata, pilihanmu tidak pernah terlewatkan, dan aku yakin kali ini tidak akan salah. Itu suatu keharusan. Pergi dan istirahatlah dengan patuh. Tidak peduli bagaimana rubah tua itu bisa mengendalikan takdirnya dan melihat ke masa depan, dia tidak akan menyangka aku akan melakukannya, hahaha. Hari ini, Tangsan dan kampung halamannya mendaki gunung paling cepat, dan kedua belah pihak masih harus terus berlatih. Tangsan dan Guli hanya pergi untuk menjemput Dubai dulu, lalu Wu Bingji dan Cheng Zicheng, dan pada saat mereka kembali ke kediaman mereka, hari sudah malam. Semua orang sangat lelah. Setelah makan malam sederhana, mereka masih kembali ke kamar mereka untuk mencerna keuntungan hari ini. Tangsan juga kembali ke kamarnya, dia sebenarnya tidak lelah, tetapi pertemuan hari ini berdampak besar padanya. Kekuatan menindas yang dibawa oleh Raja Iblis Kristal besar membuatnya jelas merasa bahwa situasi yang dia hadapi berada di luar kendalinya. Ketika hidupmu sendiri terjepit di tangan orang lain, sebagai makhluk yang pernah mengendalikan segalanya, perasaan itu sangat menyakitkan. Tangsan sangat jelas bahwa menghadapi Crystal Great Demon Emperor yang sebenarnya, atau Great Demon Emperor kontemporer manapun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan indera spiritual yang telah pulih sedikit, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak apa-apa untuk mengintimidasi Kaisar Iblis Agung Jingfeng, tetapi jika dia benar-benar pergi berperang, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Masih harus cepat dan menjadi lebih kuat. Namun, tenanglah sekarang, dan ingat berbagai kemampuan yang ditampilkan Kaisar Iblis Kristal pada waktu itu. Sebagian besar dari mereka hanya kuat dengan garis keturunan tingkat pertama, dan beberapa dimiliki olehnya, tetapi Tangsan selalu samar-samar merasakan Iblis Kristal. Ada yang salah dengan kemampuan Kaisar untuk meniru. Bisakah dia benar-benar memiliki semua kekuatan darah di dunia ini pada saat yang bersamaan? Bisakah itu benar-benar maha kuasa? Ini jelas tidak realistis. Pernah menjadi Raja Dewa, Tangsan tahu betul bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau dewa, kekuatannya memiliki akhir, dan tidak ada kemahakuasaan yang nyata. Itu situasi yang sama sekali tidak ada. Jadi, di mana batas Kaisar Iblis Kristal, atau apa masalahnya dengan salinannya? Rahasia yang satu ini perlu digali sendiri. Tentu saja, tidak sekarang, dia masih terlalu lemah sekarang, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk dijelajahi. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan 2 token yang diberikan Kaisar Iblis Kristal besar padanya hari ini. Sebuah cermin kecil, dan telur aneh yang benar-benar bulat. Peran cermin itu telah diperjelas oleh Kaisar Iblis Kristal besar, yang mereplikasi kemampuan dan dapat digunakan sekali. Kemudian kamu ingin menggunakannya lagi, kamu perlu menyalinnya lagi. Dimulai dengan cermin bundar, ada perasaan aneh. Tangsan diam-diam memindai materinya dengan kekuatan spiritualnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, dia bahkan tidak tahu apa itu cermin. Terbuat dari bahan apa? Ini tampaknya sangat aneh. Tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena kamu tidak dapat menemukan asalnya, kamu hanya dapat menggunakannya terlebih dahulu. Cahaya perak berkedip, dan kekuatan garis keturunan merak perlahan mengembun padanya, ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu cahaya perak mengalir menuju cermin bundar di tangannya. Tiba-tiba, pusaran ilusi muncul di permukaan putaran cermin. Seperti ikan paus yang menelan, menarik lingkaran perak ini ke dalamnya. Setelah beberapa saat, garis-garis perak muncul di permukaan cermin kristal, dan garis-garis ini bahkan menunjukkan pola seperti bulu merak. Semuanya damai. Bahkan jika Tangsan mencoba menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya, dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan spiritual disuntikkan ke cermin kristal, dan komunikasi segera terjadi,
Cahaya perak muncul dari permukaan, Tang San mengaktifkan energi di cermin, dan cahaya perak menyala. Dia diam-diam muncul di ruang tamu beberapa meter jauhnya, dan di dalam cermin kristal pola cahaya juga cepat menghilang. Ini benar-benar menakjubkan. Hal ini kemungkinan akan memiliki efek menyelamatkan nyawa pada saat kritis, terutama jika disalin dengan benar. Dan intensitas energi dari kekuatan darah yang dapat ditampilkan tampaknya terkait dengan kekuatan injektor itu sendiri. Selain itu, Tang San samar-samar merasa bahwa batas atas cermin kristal ini berada di bawah tingkat dewa. Ya, itu seharusnya tidak dapat mencetak kemampuan di atas tingkat dewa. Jika tidak, ini adalah artefak nyata, dan Kaisar Iblis Kristal tidak dapat cukup murah hati untuk memberikan dirinya artefak. Meski begitu, ini jelas merupakan harta karun. Terlebih lagi, dibandingkan dengan fungsinya sendiri, yang terpenting adalah makna yang diwakilinya. Dengan cermin ini di tangannya, menurut Kaisar Iblis Kristal, berbagai garis keturunannya dapat disembunyikan untuk itu. Hari ini, Tang San merasakan hal kedua yang tak terkendali, yang sebenarnya adalah kebaikan Kaisar Iblis Kristal kepadanya. Dia belum pernah bertemu sebelumnya, pertama kali dia bertemu, dia mampu menampilkan berbagai kemampuan, pihak lain pasti terkejut, tetapi dia tidak terlalu menyalahkan, malah memberinya token, yang setara dengan jaminan untuk dirinya sendiri. Apa artinya baik ini? Mengapa orang tiba-tiba memperlakukan diri mereka sendiri dengan sangat baik? Itu adalah Kaisar Iblis pertama, atau bahkan Kaisar pertama, sama sekali tidak ada alasan untuk melakukan ini. Jelas, pertanyaan ini tidak bisa dijawab sekarang, mungkin akan dipahami nanti. Atau mungkin, pada item lain itu. Sambil memikirkannya, mata Tang San tertuju pada telur di sebelahnya. Cangkang telur sebening kristal, jika Kaisar Iblis Kristal besar tidak memberitahunya bahwa itu adalah telur sebelumnya, mungkin Tang San akan mengira itu adalah permata besar. Dan itu terlihat seperti permata, sangat mempesona. Tang San dengan hati-hati menggunakan Suantian Gongnya untuk mencoba merasakan keberadaannya, tetapi begitu Suantian Gongnya disuntikkan ke dalamnya, ia menghilang seperti lembu lumpur ke laut tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Tidak hanya itu, ketika dia mencoba menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, hasilnya sama persis. Juga menghilang tanpa jejak. Bentuk kehidupan seperti apa yang akan dipelihara di sini? Bahkan Kaisar Iblis Kristal besar sangat mementingkannya, apa mungkin ini? Itu tidak mungkin keturunan Kaisar Iblis Kristal. Bukankah itu berarti dia tidak bisa mengandung keturunan untuk mewarisi garis keturunan mutannya? Dan, bahkan jika itu benar, dia tidak akan memberikannya kepada orang asing seperti dia. Setelah bermain dengannya sebentar, dia benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi Tang San harus menyingkirkan telur dan cermin kristal di tangannya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa seperti kehilangan sesuatu, dan munculnya petunjuk inspirasi itu membuatnya seperti menangkap sesuatu. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa, seolah-olah aku telah melewatkan sesuatu yang sangat penting, dan acara ini mungkin akan memberiku manfaat besar. Apa sebenarnya itu? Soul Land 5 Chapter 383 terus berlatih. Dia merenung sejenak, tetapi bahkan dengan bantuan akal sehat, dia masih tidak bisa memahaminya. Dia hanya berhenti berpikir dan memasuki ruang pelatihan untuk mengolah dan mengkonsolidasikan kekuatan spiritualnya. Pertempuran hari ini telah membuatnya mendapatkan banyak pemahaman tentang penerapan berbagai kekuatan darah, dan pengalaman berubah menjadi monster dan bertarung juga meningkat sedikit. Dini hari berikutnya, semua orang berangkat lagi, tapi kali ini, Tang San tidak ikut. Menurut rencana sebelumnya, Guli dan tempat Dubai tetap tidak berubah, sementara kakak laki-laki Wu Binji pergi ke situs Kaisar Iblis Besar Suiman Qiankun, dan Cheng Zicheng pergi ke Kaisar Iblis Abadi untuk mengalami 100 Phoenix, Raja Burung. Faktanya, Tang San sudah merasakannya kemarin. Meskipun disimulasikan oleh Kaisar Iblis Kristal, itu harus mirip dengan kemampuan Kaisar Iblis boneka hidup yang sebenarnya. Pengaruh mengerikan yang ditimbulkan oleh penindasan garis keturunan itu membuat Tang San masih segar dalam ingatannya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, dia hanya bisa berdoa untuk Cheng Zicheng secara diam-diam, berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dalam menghadapi penindasan garis keturunan ini, alih-alih menjadi pukulan besar. Tang San tidak keluar sendiri, dia sudah memiliki token dari 3 istana, termasuk Istana Kristal dan Istana Tianho, 2 istana teratas dari klan monster. Dengan 3 token ini, sudah cukup untuk berurusan dengan yang berikutnya. Dan dia memiliki hal lain untuk dilakukan sekarang.
Dan setelah pengalaman Crystal Palace, dia memiliki sedikit lebih banyak kekaguman pada Kaisar dan Kaisar Iblis yang hebat ini. Pada saat yang sama, Tang San juga menemukan bahwa pada tingkat Kaisar Iblis besar, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan perbedaan ras. Setidaknya di 3 istana besar ini, ia tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, seperti diskriminasi. Bukan karena dia manusia sehingga dia tidak mengizinkannya untuk mendaki gunung, atau dia meminta lebih banyak uang. Jelas, setelah mencapai level Kaisar Iblis besar, Feng Hao dulu ini tidak menghargai ini, dan mereka menghargainya. Kemampuan lebih. Bahkan jika kamu seorang manusia, apa yang dapat kamu lakukan? Dibandingkan dengan klan monster dan klan roh, itu terlalu lemah, dan itu tidak cukup untuk mengancam keberadaan mereka. Kecuali dia juga bisa dipromosikan ke level Kaisar Iblis besar, mungkin dia akan dilihat oleh mereka. Guru, apakah kamu di sana? Setelah mengirim teman-temannya, Tang San menyalakan komunikator dan mencoba menghubungi Zhang Haoxuan. Segera, suara Zhang Haoxuan datang, "Aku di sini, apakah semuanya baik-baik saja di pihakmu?" Tang San berkata, "Ini berjalan dengan baik, aku mendapatkan token dari 3 istana. Mereka masih bekerja keras untuk berkultivasi. Mendaki istana memang merupakan efek kultivasi yang sangat baik, dan setiap orang memiliki pakaian yang berbeda. Kamu sudah punya 3 token istana." Zhang Haoxuan di sisi lain mengubah suaranya setelah mendengar kata-kata Tang San. "Apakah token istana begitu mudah didapat?" Tang San mengatakan itu mudah, memenangkan 3 token istana dalam 3 hari, ini benar-benar luar biasa. Istana kekaisaran yang berbeda menargetkan kekuatan garis keturunan yang berbeda. Jika kamu ingin mendapatkan token, kamu harus mendapatkan persetujuan besar selama proses pendakian gunung. Tidak semua pendaki bisa mendapatkan token, dan proses pendakian juga sangat penting. Tang San dapat memperoleh token 3 istana dalam waktu singkat, setidaknya ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Zhang Haoxuan. Dan memiliki token istana setara dengan pengakuan istana terhadapnya, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan penjaganya. Tunjukkan token bila perlu, dan siapapun yang ingin menyentuhnya harus menimbangnya. Guru, apakah pihakmu baik-baik saja? Tang San takut Zhang Haoxuan mungkin mengalami serangan jantung, jadi dia tidak mengatakan bahwa 3 istana yang dia lewati termasuk Istana Kristal dan Istana Tianhu. Aku baik-baik saja di sini, tidak ada yang salah. Kamu tidak tahu, ketika mereka melihat bahwa aku telah menembus untuk menjadi ekspresi tingkat dewa. Dalam Redemption Organization kami, tingkat dewa sudah menjadi kekuatan tertinggi, lebih dariku. Aku adalah kekuatan besar, dan aku masih menguasai formasi di mata mereka. Aku dapat menjual formasi untuk mendapatkan uang dan menyediakan dana untuk organisasi. Kamu mengatakan kepentinganku, apa yang dapat mereka lakukan terhadapku, aku kira, bahkan jika kamu tidak memberiku peringkat ungu. Posisinya juga akan berubah. Tapi aku sudah memberitahu mereka bahwa aku harus kembali ke kota Keri. Omong-omong, Zhang Haoxuan berhenti sejenak dan berkata, "Tentu saja, jika kamu memutuskan untuk tinggal di istana leluhur, aku akan menemanimu di sisi istana leluhur. Itu tergantung pada keputusanmu." Tang San berkata, "Aku masih akan kembali ke kota Keri, tetapi kali ini di pengadilan leluhur mungkin lebih lama. Guru, jika kamu tidak ada yang harus dilakukan, kembali ke hotel. Mari kita bahas formasi. Aku akan pergi ke toko Lingqi." "Oke, aku akan segera kembali." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin mempelajari formasi, Zhang Haoxuan langsung setuju. Dari Tang San, dia telah sepenuhnya menguasai formasi pengumpulan roh, formasi ilusi dan formasi rantai terlalu rumit untuk dikendalikan dalam waktu singkat, dan dia tidak terburu-buru. Tapi sekarang Zhang Haoxuan telah menguasai formasi dasar teleportasi. Semakin mendalam studi formasi, semakin wali kota mengagumi imajinasi Tang San. Pintu ke dunia lingkaran keterampilan jiwa perlahan terbuka untuknya. Setelah menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa dan memiliki kesadaran ilahi, perkembangan otaknya lebih kuat, pemikirannya secara alami lebih agility, dan pemahamannya tentang formasi secara alami lebih alami, jadi dia tidak sabar untuk belajar lebih banyak dari Tang San. Tidak lama kemudian, Zhang Haoxuan kembali. Dia tidak datang langsung ke kamar Tang San, tetapi membuka suite lain di mana hanya Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis yang bisa hidup, dan kemudian meminta Tang San untuk menemukannya. Tuan dan muridnya bertemu lagi dan saling tersenyum. Zhang Haoxuan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang akan kamu berikan kepada mereka?" Tang San berkata, "Kamu harus memberikan beberapa rasa manis, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan dukungan nyata dari garis keturunan Ling Xilu."
Kamu tidak dapat memberikan lingkaran teleportasi. Di antara lingkaran tunggal, lingkaran teleportasi adalah yang paling berharga. Beri mereka lingkaran keterampilan jiwa. Meskipun lingkaran roh fusi sedikit lebih rumit daripada lingkaran pengumpulan roh, dengan pemahamanmu saat ini tentang formasi, seharusnya tidak ada masalah untuk menguasainya dalam waktu singkat. Ayo cepat dan mulai sekarang. Oke, Zhang Haoxuan sangat gembira. Mampu menguasai satu lingkaran keterampilan jiwa lagi akan membuat penelitiannya tentang berbagai lingkaran keterampilan jiwa lebih mendalam, dan dia tentu saja menolak untuk datang. Aku sudah menanyakan tentang pelelangan. Akan ada sekitar setengah bulan. Akan ada pelelangan besar di pengadilan leluhur. Lelang tingkat ini hanya 2 kali setahun. Seharusnya ada banyak hal-hal baik akan datang. Apakah peleton kita bisa bersinar di dalamnya juga? Tang San mengangguk dan berkata, jika kamu ingin membeli barang-barang bagus, kamu memerlukan dukungan keuangan yang cukup. Kali ini, kita harus menemukan beberapa hal yang baik. Kamu telah berlatih susunan roh fusi hari ini, aku juga akan membuat beberapa barang bagus, dan kemudian kami akan mengirimkannya ke pelelangan. Dalam beberapa hari ke depan, 4 anggota tim Shrek lainnya telah mendaki dan berlatih. Bagi mereka, jelas tidak mungkin untuk mencapai puncak gunung dengan kekuatan mereka saat ini. Meskipun demikian, mereka semua mendapat manfaat yang berbeda-beda dalam proses pendakian. Perlu disebutkan bahwa Cheng Zicheng hampir mati terbakar dalam proses mendaki gunung suci keabadian. Itu seperti gunung berapi. Namun, setelah dibakar, dia dengan jelas menemukan bahwa garis keturunannya tampaknya dimurnikan, rasa sakitnya sangat besar, dan manfaatnya juga tidak sedikit. Dibandingkan dengan dia, Wu Binji berada di istana tak berujung Kaisar Iblis tak berujung, dan dia jauh lebih nyaman berurusan dengan mereka. Air dan es memiliki asal yang sama. Di sana, dia merasakan lebih banyak cara untuk berubah. Hal-hal ini sangat membantunya. Selain itu, dia memanjat istana tak berujung karena kendalinya yang luar biasa atas elemen es. Dan itu membaik setiap hari. Pada hari ke-6 datang ke istana leluhur, para mitra terus mendaki gunung, tetapi Tang San kembali ke toko tempat karavan Lingki tiba. Solen 5 chapter 384 Tuan. Dia mengenakan pakaian biasa, masih mengenakan topeng di wajahnya. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tampak biasa saja, dengan rambut dan janggut putih, tetapi dia memiliki temperamen yang tidak marah dan sombong. Dia juga mengenakan topeng di wajahnya, menutupi wajahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang kenalan. Kapten karavan yang membawa mereka ke pengadilan leluhur sebelumnya sudah menunggu mereka di sini. Ini adalah hasil dari kontak Tang San melalui perangkat kontak yang diberikan oleh Raja Iblis Rusa dan Rusa sebelum dia datang. Kapten karavan hanya melirik Tang San, saat berikutnya, tatapannya sudah tertarik oleh lelaki tua di belakang Tang San. Apa yang paling baik dilakukan oleh Iblis Rusa Badak adalah pengamatan, dan mata Badak dapat melihat perubahan berbagai elemen. Dari lelaki tua ini, dia melihat elemen api yang mengerikan, yang jelas merupakan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh Feng Hao Douluo tingkat dewa. Pembangkit tenaga manusia tingkat dewa. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat langka. Kapten karavan juga merupakan Feng Hao Douluo tingkat 9, Iblis Rusa Badak tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Dengan cepat melangkah maju, pertama mengangguk ke Tang San, lalu menoleh ke lelaki tua berambut putih itu, dan bertanya kepada Tang San dengan nada yang sangat hormat dan rendah hati, siapa ini? Tang San mengangguk padanya, dan berkata, untungnya, tidak menghina hidupku. Kapten karavan segera mengerti, dan buru-buru membuat isyarat undangan, berkata, silakan masuk bersamaku. Pria tua itu bahkan tidak menganggukkan kepalanya, dengan arogansi yang jelas dalam ekspresinya, dia melangkah maju sendiri, Tang San dengan hormat mengikuti di belakangnya, dan berjalan ke toko di bawah kepemimpinan Kapten karavan. Harus dikatakan bahwa toko-toko dari garis keturunan Lingki Luyao layak menjadi salah satu pedagang terbesar di daratan. Interior toko sangat luas. Setelah melewati lobi ribuan meter persegi, ada deretan kamar pribadi di belakangnya. Setelah pengenalan Kapten karavan, Tang San dan yang lainnya mengetahui bahwa kamar pribadi ini disiapkan khusus untuk klien besar. Pelanggan VIP memenuhi syarat untuk memilih item di sini, yang tidak hanya menyediakan layanan yang bijaksana, tetapi juga menjaga privasi pelanggan utama. Toko Lingki selalu dikenal karena layanannya, dan telah disukai oleh sebagian besar monster dan monster. Pemimpin Iblis Rusa Badak memimpin keduanya melalui kamar pribadi ini,
dan kemudian pergi lebih jauh ke belakang, sampai mereka tiba di sebuah ruangan yang tenang dan mewah. Dinding dan pintu ruangan yang tenang jelas terbuat dari logam, dan mereka juga memiliki lingkaran insulasi suara. Ini jelas merupakan keberadaan tingkat yang lebih tinggi dari kamar pribadi sebelumnya. Dekorasi ruangan yang tenang sangat mewah, dan aromaterapi yang lembut membawa keharuman yang ringan dan menyegarkan, yang membuat orang merasa pintar setelah menciumnya. Ada berbagai buah segar di atas meja, dan ada sofa besar. Di sebelahnya ada ruangan besar yang disegel tetapi diisolasi oleh bahan yang mirip dengan kristal. Hanya ada satu meja besar di ruangan itu. Namun melalui dinding kristal, terlihat bahwa dinding di dalam ruangan dengan jelas menggambarkan lingkaran isolasi, dan lingkaran di sana tidak hanya digunakan untuk mengisolasi suara. Ruangan itu digunakan untuk pemeriksaan. Beberapa barang khusus berbahaya dan digunakan untuk mengisolasi bahaya. Pelanggan utama kami akan melakukan transaksi di sini. Selama transaksi, para VIP hanya perlu berada di luar dan juga untuk dapat melihat apa yang ada di dalam. Untuk memastikan keamanan VIP, Tang San tersenyum dan berkata, ini benar-benar bijaksana. Apakah aman di sini? Kapten karavan berkata, jangan khawatir tentang keselamatan. Ini adalah inti dari toko Linky. Kami tidak mengalami kecelakaan selama bertahun-tahun. Selain itu, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tang San mengangguk dan berkata, oke, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Inilah yang aku sebut tuannya. Aku hanya tahu nama keluarga tuannya Lou, jadi kamu bisa memanggilnya Tuan Lou. Kapten karavan buru-buru membungkuk dan berkata, halo, Tuan Lou. Aku Suziran, salah satu orang utama yang bertanggung jawab atas toko Linky. Suatu kehormatan besar bertemu denganmu. Ya, Tuan Lou hanya mendengus sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Tang San di samping buru-buru berkata, aku benar-benar beruntung kali ini, dan aku benar-benar menemukan Tuan Lou. Aku sangat beruntung, aku sudah memberitahu Tuan Lou tentang ketulusan tuan rumah dan kekuatan rusa konsonan kami. Silsilah iblis, Tuan baru saja datang kepadaku dengan enggan. Suziran juga orang dengan pikiran yang indah. Mendengar ini, dia segera membungkukkan tubuhnya lagi dan berkata, ini benar-benar kerja keras. Tuan Lou melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengucapkan kata-kata sopan, langsung saja ke bisnis. Suziran buru-buru duduk tegak, sebelum datang kali ini, pemiliknya telah menjelaskan sesuatu kepadaku. Jika kami dapat menghubungimu, kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Lihat. Master Lou berkata dengan lemah, Sura telah menjelaskan situasimu. Permintaanku sangat sederhana. Kamu dapat berfungsi sebagai saluran penjualan agensiku. Namun, jumlahnya tidak dijamin, dan waktunya tidak dijamin. Tetapi aku harus mengirimkan barangnya, dan kamu akan membayar harganya. Aku akan memutuskan. Ashura adalah penghubung kami. Aku biasanya di istana leluhur. Saat dia berkata, dia menjabat tangannya, dan sebuah barang sudah terbang ke arah Suziran. Suziran mengangkat tangannya dan mengambilnya. Ketika dia melihat benda di telapak tangannya, dia melompat hampir seketika dan berdiri tegak. Memegang item di atas kepalanya dengan kedua tangan, memberi hormat dengan hormat. Dia mengatakan, token pedang Sein. Apa yang Master Lou lemparkan padanya adalah token berbentuk pedang, yang mewakili token dari Sword Sein Palace. Pikiran Suziran berubah dan dia dengan hormat menyerahkan ordo pedang suci kembali kepada Tuan Lou, aku mengerti. Tuan, pada dasarnya kami tidak memiliki masalah dengan kondisimu, tetapi harga benar-benar harus didasarkan pada apa yang kamu berikan. Lakukan evaluasi tertentu pada platformasi. Kamu lihat. Master Lou melambaikan tangannya, menyelanya, dan berkata, menilai atau sesuatu, pasar akan berbicara. Apa yang aku jual kepadamu adalah susunan yang muncul di pelelangan. Harga pelelangan akan berlaku. Mata Suziran berbinar dan berkata, ini baik-baik saja, tetapi bisakah kamu meminta Tuan untuk memberi kami hak eksklusif untuk menjual? Jika kamu dapat menguasai sumber eksklusif dari Arai, apalagi dengan harga lelang, bahkan jika kamu menambahkan lebih banyak, tidak ada masalah. Dengan saluran toko Linky, setelah sejumlah spekulasi, dijamin dapat menghasilkan banyak uang. Master Lou menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu telah melihat token itu. Apakah kamu pikir mungkin untuk memberikannya secara eksklusif kepada kamu? Sudah merupakan risiko untuk memberimu beberapa. Salah satu alasanku bersedia melakukan ini adalah karena Ashura pernah membantuku. Yang satu sibuk, itu untuk memberinya wajah, dan yang lainnya adalah menghasilkan lebih banyak uang,
sehingga kamu dapat membeli lebih banyak bahan untuk mempelajari metode pertempuran. Ngomong-ngomong, pertimbangan yang kamu bayar di masa depan bisa juga diganti dengan bahan yang aku butuhkan. Bahan-bahan ini juga bisa dijual dengan harga lelang. Tanpa terlalu banyak keraguan, Su Ziran segera mengangguk dan berkata, "Oke, lalu ikuti instruksi tuannya." Dalam hal pertimbangan material, ada banyak jarak antara harga pembelian material itu sendiri dan harga lelang. Sebenarnya tidak pernah terpikir bahwa itu akan dapat memenangkan eksklusif. Semua orang telah mengindikasikan bahwa itu berasal dari Sword Saint Palace. Tidak mungkin untuk memenangkan eksklusif. Tapi kalaupun tidak eksklusif, kalau bisa dapat part pasti banyak uangnya. Ya, Tuan Lou mengangguk puas. Su Ziran berkata, "Tuan, aku tidak tahu berapa banyak susunan yang kamu rencanakan untuk diberikan kepada kami. Apa jenis dan jumlahnya?" Tuan Lou meliriknya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya, itu tergantung pada suasana hati." Mata Su Ziran berbalik dan berkata, "Aku mengerti kesulitan membuat susunanmu. Ini adalah puncak dari kerja kerasmu. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Kami dapat menaikkan harga sebesar 10% berdasarkan harga lelang, tetapi kami harap kamu dapat menyediakan setidaknya setengah dari produk jadimu ke toko Linki kami." Sungguh seorang pengusaha yang hebat. Tang San, yang menonton dari sela-sela, tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi di dalam hatinya, dan pada saat yang sama terkejut dengan posisi Su natural di toko Linki. Kamu tahu, itu membuat keputusan seperti itu tanpa mendiskusikannya dengan Raja Iblis Linki. Ini 10% premium dari harga lelang, berapa keuntungannya?